Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyina nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nuridati wa sirri sari fi salam wa ala alihi wa barik wa sallim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi dharain. Amin. Wal Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man barang siapa, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man barang siapa yurid menghendaki siapa Allah bi dengan man barang siapa yurid menghendaki siapa Allah bi dengan man khairan pada kebagusan yusabbu, maka akan dilimpahkan, akan menguji, ya, coba yusibu, ya, yusibu akan menguji siapa Allah minhu daripada man. Yusibu akan menguji saja atau menghadapkan, dia menguji aja. Yusibu akan menguji atau menimpakan musibah minhu daripada man. Yusibu maka akan atau yusibu akan ditimpakan musibah siapa man minhu daripada Allah. Yusibu akan ditimpakan siapa man atau dikenai siapa man minhu daripada, yusibu akan diuji siapa man minhu daripada Allah. Jadi kalau orang itu memang dikehendaki baik oleh Allah, maka akan ditimpakan ujian-ujian. Aywajihuarnya menghadapkan, akan menghadapkan siapa Allah ilaih kepada man. Musibatan pada satu musibah, al balaan atau satu bala. Wa Tabarani, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, Yuta bakal didatangkan. Yuta bakal didatangkan. Bisahidi, siapa orang yang mati syahid, yaumal kiamati, di dalam hari kiamat, fayuqafu maka diberhentikan siapa syahid, fayuqafu maka diberhentikan siapa syahid lil hisabi, untuk dihisab atau diperhitungkan amal ibadahnya. Sumayukta, lantas didatangkan siapa bil mutasaddiq, siapa orang yang ahli sedekah. Fayun sabu maka ditegakkan siapa mutasaddiq lil hisabi, karena memperhitungkan amalnya. Lil hisabi, pada diperhitungkan amalnya. Lil hisabi, karena dihisab, menewis. Sumayuk talat, didatangkan siapa bi ahlil bala, dengan orang-orang yang ahlil bala, orang-orang yang terkena bala musibah. Ini mati siapa? Jawab.
Sumaya utala terus didatangkan siapa bi ahlil bala, siapa orang-orang yang terkena ahli bala, orang-orang yang terkena bala. Bala macam-macam. Mungkin sakit, mungkin kebakaran, mungkin macam-macam, tenggelam, mungkin kecelakaan, mungkin kemalingan, mungkin kerampokan, mungkin macam-macam ya. Yang penting bala. Layun sobu tidak ditegakkan. Apa lahum pada mereka ahlul bala, lahum pada ahlul bala. Layun sabu tidak ditegakkan siapa lahum ahlul bala. Layun sabu tidak ditegakkan lahum pada ahlul bala, orang-orang yang terkena musibah. Apa mizanun, apa timbangan, timbangan garis miring, timbangan amal. Walayun sobu dan tidak ditegakkan lahum pada mereka ahlul bala. Walayun sobu dan tidak ditegakkan siapa lahum lahum pada ahlul bala apa diwanun, apa buku catatan amal. Fayusabbu maka dilimpahkan lahum pada ahlul bala. Fayusabbu maka dilimpahkan lahum pada ahlul bala apa al ajru, apa pahala, sobban dengan limpahan yang banyak. Hatta inna ahlal afiyah, sehingga sesungguhnya orang-orang yang ahli afiat, sehat walafiat ini, orang yang tidak kena musibah ini, summa inna ahlal afiat, sesungguhnya sehingga sesungguhnya ahli afiat, ahli yang sehat, apa sehat afiat, sehat walafiat, artinya dirinya di muka bumi pas tidak dapat ujian balak. Layataman nauna, tentu mengharapkan siapa mereka. Layataman nauna, tentu mengharapkan siapa mereka. Fil mauqifi, di dalam satu tempat. Fil mauqifi, di dalam satu tempat. Anak ajsadahum, sesungguhnya jasad-jasad mereka. Anak ajsadahum, sesungguhnya jasad-jasad mereka. Kuridot, itu digunting. Apa ajsaduhum, kuridot digunting apa ajsaduhum, jasadnya mereka ini. Bil maqaridi, dengan gunting-gunting. Min husni sawabillah, daripada bagusnya pahalanya Allah. Huwa ini kembali wahwa, dan utawi Imam At-Tabarani juga meriwayatkan gitu loh. Wahwa kembalinya kepada Imam At-Tabarani ya. Wahwa dan utawi Imam At-Tabarani. Coba pinjam pulpen. Wahwa dan utawi Imam At-Tabarani. Mana tadi? Wal dahal utawi Imam At-Tabarani juga meriwayatkan. Idza marido, ketika sakit siapa abdu, seorang hamba. Idza marido, ketika sakit siapa, apa itu? Al abdu, seorang hamba, salah satu ayamin, pada 3 beberapa hari. Kharaja, maka keluar siapa abad min dunubihi, daripada dosa-dosanya abad. Min dunubi, daripada dosa-dosanya abad. Kayaumin, seperti satu hari. Waladat, melahirkan hu kepada abad. Siapa umuhu, ibunya abad.
Masya Allah. Jadi ini hadis menerangkan bahwasanya nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan orang-orang yang didatangkan yang diantaranya adalah orang yang mati syahid. Maka orang yang mati syahid itu lantas disuruh berdiri untuk dihisab. Kemudian orang yang orang yang ahli sedekah juga ditegakkan untuk dihisab. Orang yang ahli bala terkena bala, maka tidak ditegakkan baginya timbangan maupun buku catatan. Maka lantas orang ahli bala itu mendapatkan limpahan kebaikan-kebaikan rahmatnya Allah, maghfirah Allah, dengan limpahan yang sangat banyak. Sehingga orang-orang yang ahlul afiyah, orang yang sehat walafiat, tidak terkena balak musibah, dia itu kalau karena tahu betapa luar biasanya keistimewaannya, pahalanya orang yang ahlul balak di muka bumi ini, dia mengharapkan andaikan boleh dirinya dikembalikan di muka bumi lagi, kemudian diuji, dicoba dengan dipotong-potong, digunting-gunting badannya walaupun sedikit-sedikit. Bayangkan kamu kalau digunting sedikit-sedikit badan kamu sampai mati itu sakit atau kayak gatal-gatal sedikit gitu aja? Hah? Sakit atau gimana? Berat apa enggak ujian seperti itu? Tapi makanya ini dia ingin supaya termasuk orang ahli bala. Karena pahalanya orang ahli bala itu ya kayak gitu ya. Misalnya orangnya terkena musibah, yang paling utama minimal sakit. Kau sakit lama banget, hanya terbaring di atas tempat tidur sampai mati. Tapi dirinya sabar. Nah, kalau tidak sabar ini masalah. Orang sakit itu pahalanya, kemarin sudah dibahas ya. Orang sakit itu pahalanya Masya Allah. Orang sakit itu pahalanya Masya Allah. Tapi kalau orang yang mengerti terhadap keutamanya sakit, sabar dia. Tapi kalau sakit dia tidak terima sama Allah, sakit tapi dia masih saja suudzon sama Allah. Saya itu sakit, saya sakit ini panun, gara-gara saya disantet sama Randy. Opo-opo. Lawang sakit panu disantet itu apa-apaan ya? Karena suudzon. Apa itu jelek persangka. Saya sakit apa namanya? Jerawat. Ya gara-gara orang lain. Jadi dia itu pokoknya isinya itu negatif thinking. Negatif sama orang lain itu selalu negatif terus. Ini ada orang-orang yang model begini ini juga ada di muka bumi itu ada. Pokoknya melihat orang semuanya jelek. Biasanya yang cerewet anu itu biasanya ya laki-laki atau perempuan ya? Kok kompak? Kalau laki-laki apa? Ya Allah, anu. Pokoknya mulutnya itu loh selalu suudzon. Yang paling baik itu dirinya saja. Jadi yang lain semuanya saya itu begini bisnis. Kenapa kok kurang laku? Ngomongnya bukan yang dipikir itu profesionalismenya jualan bisnis dengan baik, tapi yang selalu dipikirkan adalah disantet orang lain. Ya, pikirannya negatif terus kalau begitu. Dia bilang, wah orang sebelah itu begitu tetangganya rezekinya lancar, dia bilang, wah itu gara-gara dia piara tuyul. Ya, Masya Allah. Ya Masya Allah. Pokoknya selalu negatif thinking atau suudzon, jelek persangka. Maka oleh karena itu ini ujian-ujian. Jadi ujian-ujian di muka bumi macam-macam. Misalnya di muka bumi sakit terus menerus saja. Sakit terus mulai tidak pernah sembuh-sembuh.
Nggak pernah sembuh-sembuh, sakit lagi, dikit-dikit sakit lagi, dikit-dikit sakit. Bukan kamu yang sakit. Waktunya kamu kalau sakit kan pas sholat subuh. Kenapa gua nggak ada ini? Maulana sakit katanya. Pas sholat subuh. Habis sholat subuh sembuh. Wah, ini masalah ya. Kalau sebelum subuh katanya sakit, habis subuh kok dia jalan-jalan, cari kue di depan, nah, itu bukan sakit itu. Sakitnya gara-gara dengan azan. Dengar azan iko, padahal yang paling benci suara azan itu setan. Yang paling benci suara azan iqamah itu iblis. Ya Allah. Ada di antara kalian? Ada. Begitu dengan azan kayak ya Allah, kayak mau kabur nyawa kamu. Ya. Begitu dengan azan seolah-olah kabur nyawanya. Wah, Ibnu Abi Dunya, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Man barang siapa kata menyimpan siapa man kuman pada sakit panas, yaman pada satu hari, asobat yang mengenai apa kuman hu kepada man, asobat itu mengenai itu kuma itu sakit itu kepada man, akhroja maka mengeluarkan hu kepada man siapa Allah min dunubi daripada dosa-dosanya man, kayaumin seperti satu hari, kayaumin seperti satu hari, waladat melahirkan hu kepada man siapa ibunya man, wa kata dan mencatat siapa Allah lahu bagi man bara'atan pada kebebasan minan nari daripada api neraka, wasatara dan menutup alaihi atas man, wasatara dan menutup apa alaihi atas man kama satar kama sebagaimana perkara satara menutup siapa man bala Allah pada balanya Allah di dunia, di dalam dunia. Berarti wasator dan menutup saja kepada Allah ya. Wasator dan menutup siapa Allah alaihi atas man. Wasator dan menutup siapa Allah alaihi atas man. Kama satarallah. Kama sebagaimana perkara satar menutup siapa Allah. Menutup siapa man. Bala Allah pada balanya Allah di dunia, di dalam dunia. Jadi kalau sakit itu Masya Allah itu, sakit itu adalah cara Allah ingin mengangkat derajat kamu. Cara Allah ingin mengangkat derajat kalian. Itu kadang-kadang diberi ujar sakit. Nah sakit ini kalau kamu bisa menyikapi dengan baik, dengan sabar, tidak usah terlalu bikin heboh, maka itu adalah pahalanya luar biasa. Ya, jangan ribut kamu. Pamer untu, pas ngaji kitab pamer untu. Ya, paham? Jadi sikap kamu yang sabar menghadapi sakit itu, dan yang terpenting jangan terlalu bikin heboh kepada orang lain. Kok sakit saja malaria tropika +1 heboh seluruh dunia, inginnya semuanya tahu, inginnya semuanya memperhatikan kamu. Ya guys, aku lagi sedang sakit, tolong ya didoakan. Aku sakit yang paling bahaya malaria tropika +1. Ya, umpamanya misalnya. Wah, minta doanya ya guys, diupload setiap hari, tiap detik diupload. Seolah-olah cari perhatian. Apa maksudnya begitu? Ya, sekarang ini orang cari perhatian itu kan gampang. Ya, macam-macam mancing ya guys, aku dapat belut. Ya tidak? Belutnya besar, sidat atau belut ya? Sidat itu ya, kalau bahasa Indonesia
Tidak ada ya Allah ya Rabbi. Ya. Ya Allah, sekarang itu begitu ya, mancing. Yang cewek-cewek gitu. Lagi kupas-kupas bawang, ya guys, ini bawang. Lagi kupas bawang, doakan ya, semoga tanganku nggak putus gara-gara ya. Ya Allah ya Rabbi. Sekarang ini begitu, sakit begitu. Ini diterangkan gini. Jadi sabar, yang penting prinsipnya sabar. Jangan kau sedikit-sedikit sakit, heboh. Kayak di sini pernah sakitnya bisul, bukan bisul, apa sakitnya nama? Yang gatel-gatel. Waduh, seluruh alam semesta heboh semuanya. Sampai saya pernah dibawa ke kantor polisi gara-gara apa urusan ya sakit bawa ke dokter ya paham apa paham ya Allah ya Rabbi kayomin waladatu ummuh. Jadi kalau mau bersabar seperti itu ya kalau cari obat tidak usah heboh, cari obat tidak usah heboh. Minta tolong Kang aku itu kah buka apotek saya dibelikan bodrek itu saja tidak usah heboh ya. Sajane ya biasa kalau demam biasa saja. Pakai baju satu double dua cukup. Enggak selimut seluruh pondok minta dibawa semua untuk dirinya. Itu namanya bikin ada apa seperti itu? Itu sajane mau cari-cari perhatian. Betul apa betul? Wa Ahmad wa Tabarani, tapi aja berobat ya. Temannya kasih tahu dikit, Mbak aku tolong cari bikinkan teh kah, gitu aja. Nggak usah heboh. Bikinkan teh kah, bikin teh, gitu aja. Temannya supaya paham juga ya. Wa Ahmad wa Tabarani, Ahmad dan Tabarani diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Tabarani dan Imam Tabarani. Inna suda, sesungguhnya sakit kepala. Wal malilah dan sakit panas la yazalani tidak pernah lepas keduanya bil mukmin dengan orang yang beriman. Wa inna dzunubahu dan sesungguhnya dosa-dosanya mukmin itu mislu Uhudin itu seperti beratnya gunung Uhud, besar beratnya gunung Uhud. Mislu Uhudin itu seperti gunung Uhud dari besarnya maupun beratnya. Fama yada'ani maka tidak meninggalkan keduanya kepada mukmin wale hal itu tetap atas mukmin min dunubi dari dosa-dosanya mukmin misqalu habbatin utawi seberatnya biji sawi biji min khordalin daripada biji sawi. Dan sesungguhnya orang-orang kadang-kadang sakit kepala, panas, dingin, atau demam, tidak akan lepas-lepas kepada orang yang beriman itu. Orang-orang yang beriman akan selalu akan diuji oleh Allah, yaitu kadang-kadang sakit kepala, ya, yaitu kadang-kadang demam. Itu sudah tidak akan lepas-lepas pada orang yang beriman. Dan kalaupun dirinya, dan andaikan dirinya mempunyai dosa seberat gunung Uhud, sebesar gunung Uhud, maka tidaklah ditinggalkan keduanya, sakit apa, soda dan malilah itu, wala tasmin dunubi misqalu habbatin min khardal. Jadi kalau andaikan kamu punya dosa seberat gunung Siklop. Kalau gunung Uhud kan jauh ya di Mekah. Di sini Siklop aja wis, ya. Gunung Siklop. Kalau kamu punya dosa seberat gunung Siklop, sebesar gunung Siklop, tetapi kemudian kamu diuji oleh Allah sakit kepala. Kamu diuji oleh Allah dengan demam. Maka kalau kamu sabar, maka dosa-dosa kamu dihapus oleh Allah seperti
apa itu wali mislumin dunubi miskol utawi paling seberat apa itu biji sawi yang sangat sangat ringan. Wa alaihi dan itu tetap min dunubi apa utawi miskol habit khardal. Maka tidak ditinggalkan baginya kecuali wali wa mayadain tidak ditinggalkan wali dan tetap min dunubi miskol habatin min khardal. Jadi dosa-dosanya itu tinggal apa itu misqalu habatin min khardalin. Wal Quddai dan diriwayatkan oleh Imam Al Quddai al-huma utawi sakit demam. Hifdzu kulli mukminin itu menjaga tiap-tiap orang yang beriman minanar daripada api neraka. Wa humalailatin dan utawi sakit panas satu malam. Wa humalailatin dan utawi sakit panas satu malam. Tukafiru itu bisa menghapuskan apa humalailah. Khotoya sanatin pada dosa 1 tahun. Mujrimatin yang sempurna. Jadi kalau sakit semalam yang penting sakitnya itu kemudian menjadikan takarrub mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang kalau kemarin kan dibahas ya, ada orang sakit itu apa itu sakitnya orang munafik. Kalau sakitnya orang munafik itu dirinya hanya apa itu seperti sikapnya himar atau seperti onta saja. Seperti onta. Kok sakit, tapi sakit sama sekali nggak ambil pelajaran. Nah kalau orang yang beriman habis sakit itu ambil pelajaran, dia ambil pelajaran. Inilah orang-orang yang beriman selalu mengambil pelajaran kalau diuji oleh Allah dengan sakit. Ya, yang terpenting sabar dan kemudian mengambil pelajaran bahwa diri kita lemah, perlu bersandar sama Allah. Diri kita lemah, perlu bersandar sama Allah. Diri kita ini sabar atas ujian daripada Allah. Itu yang terpenting prinsip daripada sakit. Prinsip daripada sakit itu seperti itu. Jangan justru kamu dengan sakit, justru kamu bersikap yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Ya, sakit wah, terus ngomongnya nggak jelas. Kamu sakit apa? Waduh, aku sakit demam ini. Gara-gara disantet. Ngopo urusannya? Saya ini sakit gara-gara apa? Orang lain yang selalu salahkan. Kemarin itu Randy pulang dari rumah. Itu dia bawa tahu isi. Gara-gara saya makan tahu isi itu saya sakit demam. Apa urusannya? Ya. Jadi orang lain yang selalu disalahkan. Ya. Kalau memang takut jauh-jauh samakan. Misalnya ya. Kenapa kamu sakit diabetesnya naik tinggi? Ya gara-gara Randy kemarin pulang bawa nasi padang 40 bungkus. Jadi saya sesungguhnya nggak makan banyak, cuma 40 bungkus saja. Saya makan 10 bungkus, cukup saya diabetesnya naik. Masya Allah. Yang harus ngontrol memangnya orang atau diri kita sendiri? Ya diri kita. Kalau kamu itu sakitnya biasanya minum es, jangan jor-joran minum es. Betul apa betul? Itu kita yang harus ngontrol, diri kamu yang harus ngontrol. Sama kau jalan, ya. Jangan segala macam itu salahkan orang lain. Loh kenapa kamu jalan ke sekolah kok masuk got? Itu gara-gara pemerintah daerah bikin got di pinggir jalan. Apa urusannya? Ya. Ya. Paham? Jangan selalu kita yang harus ngontrol diri kita ya. Wa Ibnu Najah diriwayatkan oleh al-huma utawi sakit panas atau demam. Kirun itu adalah apa itu? Uap. Mingkiri jahanam daripada uapnya neraka jahanam. Oh, hati makanya diri kita itu kayak kalau suka panas-panas tuh uapnya dibuang, ya. Fanahru maka menyingkirkanlah, nyingkirkan bahasa Indonesia apa? Menyingkirkanlah siapa kamu? Meminggirkanlah siapa kamu kepada kir
bil ma'il barid dengan air yang dingin. Kompres, kalau sakit demam dikompres ya dengan air dingin. Wa Ahmad dan diriwayatkan oleh Ahmad at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Nasai dan Imam Nasai, man barang siapa qatala mematikan hu kepada man. Man barang siapa qatala mematikan atau ya mematikan aja enaknya. Daripada man barang siapa qatala membunuh, membunuh saya mematikannya. Bahasa-bahasa itu ya harus kita tahu menggunakan ya. Kalau bahasa Jawa itu kalau orang awam mati, Pak, pengumuman bahwasanya Pak Paijo, bahasanya sudah mati tadi pagi, ya itu bahasa. Tapi bisa juga Pak Paijo tadi pagi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya mati, ya. Pakai bahasa harus tahu apa akhlak adab dalam berbahasa. Man barang siapa qatala mematikan hu kepada man. Apa badnuhu, apa sebab perutnya man? Lam yu'adzab, maka tidak akan diseksa siapa man. Fi qabri, di dalam kuburnya man. Jadi kalau ada seseorang mati gara-gara sakit perut kadang-kadang katanya angin duduk, anginnya kecapean jalan-jalan terus duduk, orangnya mati. Kan ada angin duduk katanya ya. Angin duduk gara-gara capek jalan terus. Gitu kah? Kok angin duduk ya? Kenapa duduk? Memangnya angin itu berdiri. Kok duduk? Ada tempat duduknya? Bahasa ya, Pak. Bahasa. Barang siapa mati gara-gara sakit perut, kita aja gampangnya. Orang mati gara-gara sakit perut. Termasuk kategori sakit perut ya, umpamanya kebanyakan makan kok. Mati. Ya. Kebanyakan makan. Makan 10 piring. Kurang kenyang piringnya kasih masuk sekalian. Allah. Termasuk sakit perut ya ibu-ibu, calon-calon ibu karena melahirkan. Melahirkan itu lewat perut apa tidak? Umpamanya dia meninggal dunia, maka dirinya tidak akan disiksa di kuburnya. Itu ukurannya adalah sampai batas nifasnya. Nifasnya belum selesai berarti dia masih dalam kategori dia mati karena perut. Ya, makanya perempuan-perempuan tidak usah takut punya anak. Paham? Punya anak 2 saja, jumlahnya bebas, yang penting jenisnya 2, laki perempuan. Ya, paham perempuan-perempuan? Ya, laki-laki 10, perempuan 10 enggak apa-apa kan? Kan yang penting jumlah apa itu jenisnya, bukan jumlahnya, yang penting jenisnya. Yang penting punya anak itu ya penting. Yang penting disuruh ngaji. Anak ngaji itu bagian akhirat. Perhatikan. Kita semuanya, orang-orang tua yang mendengar. Hamba-hamba Allah. Ngaji itu akhirat. Ngaji itu adalah urusan akhirat. Belajar agama ini urusan akhirat. Kalau kamu tidak belajar agama untuk spesialisasi atau untuk bagian dunia, itu bukan urusan dunia, itu bukan urusan akhirat. Kau ingin jadi 2 orang ini pindah-pindah sini, mulut kamu itu kok nggak bisa berhenti main-main terus kamu. Setan itu jangan kumpul sesama setan. Paham? Terus jadi ngaji itu bagian akhirat. Jadi kalau kamu umpamanya kerja untuk segala macam yang motivasinya adalah dunia, itu urusan dunia. Tapi kalau ngaji ini benar-benar urusan akhirat. Nah, maka rugi kalau kalian orang tua tidak mendidik anak-anak kalian menjadi ahli akhirat. Di dalam makalah kunu
abna al-akhirah wa la takunu abna ad-dunya. Jadilah kamu anak-anak akhirat dan jangan jadi kamu menjadi anak-anak dunia. Ngaji itu bagian akhirat. Ngaji ini urusan akhirat. Benar-benar urusan akhirat. Ya, kamu ngaji itu murni karena Allah. Karena Allah, betul-betul murni karena Allah. Bersyukur kalian termasuk orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah untuk dalam kondisi ahli akhirat ini. Amin Allahumma. Amin. Yang sungguh-sungguh, tapi yang sungguh-sungguh ya. Wasahah dan sahih, hadis yang sahih. Man barang siapa usibah, dikenai musibah siapa man. Bimusibatin dengan satu musibah. Bimali dengan hartanya orang. Au binafsi atau di dalam dirinya orang. Fakatama maka menyimpan siapa orang kepada musibah. Walam yasuku dan tidak madul, tidak curhat siapa manha kepada musibah ilan nasi pada manusia, karena maka ada siapa man hakon itu hak Allah atas Allah ayaghfira supaya mengampuni siapa Allah lahu kepada man. Jadi kalau ada orang terkena musibah gara-gara hartanya atau gara-gara dirinya, disimpan itu tidak curhat ke sana kemari, tidak madul ke sana kemari sama orang. Kalau kau matur sama Allah saja, ya Allah, gitu aja. Ya, minta sama Allah apa maksud kamu. Tidak usah madul-madul sama orang. Kamu umpamanya, aku kehilangan sendal jepit, kamu bikin heboh di status. Aku kehilangan ini, tolonglah. Oh, Masya Allah. Gara-gara kehilangan sendal jepit. Itu namanya kamu madul-madul. Musibah kamu gara-gara sendal jepit tidak akan dapat ampunan dari Allah. Tapi kalau kamu sabar atas itu, maka Allah akan mengampuni orang itu. Gila. Makanya kalau ada orang kamu hidup ini kadang-kadang jangan terlalu gitu loh. Jangan terlalu meledak-ledak. Gara-gara ada orang ngomongin diri kamu, terus kamu meledak-meledak heboh, terus mengajukan ke polisi, mengajukan ke kantor polisi, mengajukan supaya diproses di pengadilan segala apa-apaan. Yang sabar kenapa sih yang sabar? Ya, misalnya siapa? Rifki itu sekarang sudah menggaya-gaya, masa rambutnya sudah disemir warna apa itu semir sepatu. Misalnya ya. Misal siapa urusannya? Dia semir, urusan kamu apa? Biarin aja kenapa. Orang kok terlalu ngurusin kata orang. Hidup kamu tidak akan bisa nyaman, ya. Orang kok terlalu ngurusin kata orang. Hidup kamu itu karena Allah, bukan karena orang. Betul? Hidup kamu itu karena Allah, bukan karena orang. Ya, ada kata pepatah, Pak. Biarkan anjing menggonggong, yang penting tidak menggigit kamu. Kafilah tetap berlalu. Paham apa paham? Hidup seperti itu. Rasulullah kalau mikirin orang lain tidak akan jadi berjuang. Rasulullah ada Abu Lahab, banyak sahabat-sahabat yang musuh Nabi. Nabi itu si Majnun, Nabi ini begini, macam-macam. Tapi kalau ngurusin tidak akan pernah selesai. Perjuangan tidak akan pernah selesai. Ya, tidak pernah selesai. Misalnya kau ngaji sini, banyak orang zaman begini, hari gini kok masih ngaji. Kenapa tidak ngojek saja? Loh, ya Pak enggak? Kenapa tidak ngojek saja? Ya. Kenapa tidak jadi driver online saja? Ya. Bisa dapat makan. Ujian. Ini ujian. Paham apa paham? Ya, makanya di dalam makalah Hikam itu, jadilah kamu itu seperti tanamlah diri kamu di tanah dulu. Idwan wujudaka di ardil kumul. Tanamlah diri kamu. Setelah kau ditanam, barulah tumbuh jadi pohon. Bisa membawa manfaat yang lain. Tanamlah diri kamu. Wahai orang-orang tua, anak-anak kalian tanam dulu di pondok-pondok pesantren.
Suruh belajar dulu agama dengan benar. Jangan sampai kau mengharapkan anak-anak kalian menjadi anak soleh-soleh bermanfaat dengan ilmunya, tapi tidak pernah disuruh pondok pesantren. Bisanya hanya apa itu casingnya saja Islam, tapi kualitasnya mana? Ya, casingnya Masya Allah, casingnya Masya Allah, jubahnya, surbanya, tanya mubtada khobar nggak paham, ilmu tauhid nggak paham, ilmu fikih nggak paham, ilmu tafsir nggak paham, ilmu hadis balaghah nggak paham. Bagaimana mau diharapkan? Tanam dulu anak-anak kamu di pondok pesantren, baru kemudian nanti bisa diharapkan anak-anak kamu bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang, yang kuat, bisa memberi manfaat kepada diri dan lingkungannya. Begitu loh. Ya. Makanya kamu yang di pondok bersyukur, ya. Bersyukur kamu sedang ditanam untuk dididik dulu, di apa itu dijadikan dulu apa itu menjadi pohon yang kokoh. Jangan lagi sedikit-sedikit kabur dari pondok, ya. Jangan kabur-kabur. Ini kepentingan kamu, kepentingan diri kamu itu. Kamu akan menjadi apa itu pohon yang besar, kokoh, yang baik, ataukah tetap menjadi biji yang kemudian busuk, tidak ada manfaatnya? Nah, tergantung niat kamu yang sungguh-sungguh. Tanbihun. Ada pengingat. Tanbih ini menerangkan apa? Pengingat. Ilam ketahuilah siapa kamu. Anal a'immata sesungguhnya para imam-imam, ulama-ulama, imam-imam. Talafu berselisih pendapat siapa para imam. Fi annas sawabal marid. Di dalam sesungguhnya pahalanya orang sakit. Hal ala sabri marodi. Apakah atas sabar ala marodi atas sakitnya orang. Au ala nafsi marodi atau atas apa itu diri sakitnya itu sendiri. Atas keadaan sakitnya itu sendiri. Atas apa nafsu itu ya dirinya, diri sakit itu sendiri. Apakah dengan sakit itu sendiri ataukah atas sikap sabarnya atas sakit itu yang menjadi apa perselisihan ulama. Walasau tekal yang sahih bidzalika di dalam itu ikhtilaf. Anau sesungguhnya keadaan insobaro atau marid, anau sesungguhnya marid orang yang sakit. Insobaro jika sabar siapa marid, usiba diberi pahala siapa marid. Usiba diberi pahala siapa marid alal marodi atas sakit, wasobri dan atas kesabarannya. Ya, kalau dia sabar maka dirinya diberi pahala atas dasar sakit dan atas sabarnya. Wailah dan jika tidak sabar, wailah dan jika tidak sabar, lam yusib tidak diberi pahala siapa man. Lam yusib tidak diberi pahala siapa man atau marid itu ya. Hada utawi ini itu ma perkara dalat yang menunjukkan alaihi atas ma'pal ahadis itu beberapa hadis. Hada utawi ini itu ma perkara dalat yang menunjukkan alaihi ma'pal ahadis beberapa hadis. Qala berkata Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Siapa Syekh Izzuddin bin Abdul Salam? Syekh Izzuddin itu termasuk muridnya Syekh Abil Hasan Asy'adili. Nah, ini di Mesir. Annal masaib sesungguhnya beberapa musibah la sawaba itu tidak ada pahala itu maujud fiha di dalam masaib. Lianna karena sesungguhnya masaib laisa tidak ada apa masaib min kasbil abdi daripada pekerjaan hamba. Balis sawabu sebaliknya utawi pahala itu fis sabri di dalam sabar alaiha atas masaib atau musibah itu. La ghairu tidak selainnya itu. La ghairu tidak selainnya sabar. Naam ya betul. Fiha itu tetap di dalam masaib
At-takfiru utawi menghapus dosa-dosa, wa illam yasbir walaupun tidak sabar siapa orang. Idla yustaratu karena tidak disyaratkan fita fil mukaffir di dalam perkara yang melebur dosa, ayyakuna supaya ada apa mukaffir itu kasban itu adalah pekerjaannya abad, pekerjaannya abad. Ya. Jadi Syekh menurut Salam sesungguhnya musibah-musibah itu tidak langsung itu langsung dapat pahala. Tetapi karena yang paling utama adalah sabarnya seorang hamba menyikapi terhadap musibah-musibah. La ghairna fiha takfir, fiha itu tetap di dalam masaib at-takfir. Ya memang dalam musibah-musibah itu memang ada sifat untuk melebur dosa-dosa walaupun tidak sabar. Idla yustaratu fil mukaffar ayakuna kasban. Ya, karena tidak disyaratkan di dalam perkara yang melebur dosa itu adalah harus menjadi pekerjaannya seorang hamba. Maka ini kita ngaji namanya kitab Irsadul Ibad. Bagaimana sikap mental kita menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi. Di dalam ini adalah fikih, ada segala macam. Juga kita membahas tentang sikap perilaku kita. Sekarang kita bahas tentang musibah-musibah yang kita dapatkan, misalnya sakit dan lain sebagainya. Ya, semoga bermanfaat. Al-Fatihah.